Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herlina Oviani Nahak, mahasiswa semester 2B, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah katekese umat. Pertemuan kateketik Keuskupan se-Indonesia yang pertama pada tahun 1977 memunculkan gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI yang kedua pada tahun 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat, dan PPKI yang pertama agar lebih operasional. Yang ketiga, PKKI yang ketiga pada tahun 1984 pembina katekese umat. PKKI yang keempat pada tahun 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat atau KU diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok melalui kesaksian. Dari hal tersebut terdapat poin-poin tertentu, yaitu melalui kesaksian, iman diteguhkan dan dihayati secara lebih sempurna. Yang kedua, dalam katekese umat, kita bersaksi tentang pengantara Allah yang bersabda kepada kita akan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Dalam hal ini, Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang jemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Ada poin-poin tertentu. Yang pertama, penciptaan suasana komunikatif. Yang kedua, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung. Yang pertama, sikap saling menghargai dan saling mendengarkan satu sama lain. Yang kedua, suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat. Yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap mengharapkan cinta kasih dalam Kristiani, kita makin diguguhkan dalam iman. Yang keempat, kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Yang kelima, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI yang kedua tersebut, dampak beberapa katekese umat yang diperhatikan. Yang pertama,
Subjek katekese umat adalah umat atau peserta. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese yaitu saling membantu atau sharing. Dalam sharing, kita mengais makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dalam berkatekese dan bersharing adalah menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese. Langkah yang kedua, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua ini bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak dan memperbaiki keadaan. Katekese umat selalu berujung pada aksi nyata. Yang terakhir, keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat disebut sebagai katekese dari umat, oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.